Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini kita akan membahas sebuah negara yang mempunyai kota dengan julukan Parisnya Timur Tengah, yaitu Libanon. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Libanon merupakan sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang letaknya di bagian timur Laut Mediterania. Di sebelah utara dan timur, Libanon berbatasan langsung dengan negara Suriah. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Israel, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Mediterania. Luas Libanon sekitar 10,5 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 6,9 juta jiwa. Negara ini merupakan negara Timur Tengah yang berdiri atas multi agama. 27% penduduk Libanon menganut kepercayaan Islam Sunni. 27% menganut Islam Syiah. 21% beragama Kristen Mennonit. Sisanya penganut agama Katolik Yunani Melkite, Katolik Khaldea, Kristen Protestan, dan Yahudi. Libanon merdeka dari kekuasaan Prancis pada tanggal 22 November 1943. Bendera negara ini berwarna putih yang diapit oleh warna merah di atas dan di bawahnya. Di bagian tengahnya terdapat sebuah gambar pohon cedar. Pohon tersebut simbol dari keabadian. Dengan simbol tersebut, diharapkan negara Libanon mampu untuk terus bertahan dan selalu ada untuk rakyatnya. Ibu kota Libanon adalah Beirut. Pada era sebelum tahun 1975, kota Beirut menjadi salah satu kota tercantik dan termaju di kawasan Timur Tengah. Bahkan, Beirut mendapatkan julukan Parisnya Timur Tengah berkat suasana kosmopolitannya ketika itu. Pada saat itu juga, Beirut menjadi pusat kantor bank-bank besar yang membuat Libanon seperti halnya negara Swiss di Eropa. Pada abad ketiga Masehi, Beirut telah terkenal dengan sekolah hukumnya. Ketenaran kota ini sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran terus berlanjut tatkala Kekaisaran Romawi memberikan izin kepada Bizantium untuk melakukan kerjasama perdagangan. Di masa inilah perkembangan kota Beirut sangat pesat. Akan tetapi, pada tahun 551 Masehi, terjadi gempa bumi dahsyat bersamaan dengan gelombang pasang yang menghancurkan bangunan-bangunan di Beirut. Seiring berkembangnya zaman, kota Beirut mengalami pasang surut peradaban, hingga akhirnya perang saudara lah yang benar-benar menghancurkan kota ini. Perang saudara di Lebanon terjadi pada tahun 1975 hingga 1990. Perang tersebut mengakibatkan sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia dan 1 juta jiwa mengalami luka-luka. Perang tersebut melibatkan kelompok-kelompok yang saling bersaing di panggung politik dan diperunyam dengan campur tangan negara-negara asing. Beberapa pembantaian yang terjadi selama periode ini adalah yang pertama, pembantaian di karantina pada Januari 1976 oleh pihak Palangis terhadap para pengungsi Palestina. Yang kedua adalah pembantaian Damour pada Januari 1976 oleh PLO terhadap orang-orang Maronit. Dan yang ketiga adalah pembantaian oleh Tel El-Zatar Agustus 1976 oleh Palangis terhadap orang-orang pengungsi-pengungsi Palestina.
Selain itu, ada pula dua penyerbuan besar atas Libanon oleh Israel pada tahun 1978 dan 1982 yang mengakibatkan tewasnya 20.000 orang, kebanyakan kaum sipil Lebanon dan Palestina. Jumlah korban keseluruhan selama masa Perang Saudara ini diperkirakan sampai 150.000 orang. Perang saudara tersebut juga membuat jutaan warga Libanon melakukan eksodus ke luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang tenang di negeri orang. Pada tahun 1989, semua wakil kekuatan politik, partai, dan sekte keagamaan sepakat mengadakan rekonsiliasi nasional yang dikenal dengan Taif Agreement di bawah sponsor Saudi Arabia dan Suriah. Dengan Taif Agreement, Perang Saudara berakhir. Kemudian, berpolitik dan bernegara diatur dengan formulasi baru berdasarkan konstitusi yang mengalami perubahan yang disepakati dalam rekonsiliasi nasional. Ibarat piring yang sudah pecah, takkan bisa kembali seperti semula. Meskipun telah melakukan rekonsiliasi antar kelompok agama, namun Libanon tidak bisa berjaya seperti dahulu lagi. Bank Dunia mengungkap bahwa sejak akhir 2019, Libanon telah menghadapi tantangan yang rumit, termasuk krisis ekonomi dan keuangan. Bank Dunia juga memperkirakan krisis ekonomi dan keuangan yang dialami Libanon dalam 2 tahun belakangan ini menempati posisi 3 teratas daftar krisis paling parah secara global sejak pertengahan abad 19. Bank Dunia juga memprediksi PDB Lebanon pada tahun 2021 mengalami kontraksi sekitar 9,5%. Saat ini, puluhan ribu orang telah kehilangan pekerjaan. Banyak di antaranya memutuskan meninggalkan negara itu untuk mencari peluang di luar negeri. Demikian sekilas mengenai negara Libanon dengan krisis perang saudara yang berkepanjangan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.